Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Sebuah truk terguling di jalan yang longsor menyebabkan arus lalu lintas di Jalimbar lumpuh. Seorang pria pemukul polisi diringkus. Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Rambut putih yang kita pilih. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam Mahfud MD Rabu siang mengumumkan mengundurkan diri dari jabatannya. Ini dikatakannya saat ia berkampanye di Seputi Banyak, Lampung Tengah. Mahfud MD telah membuat surat pengunduran dirinya dan akan diserahkan langsung ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat saat ia mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya pengunduran dirinya ini terkait pencalonannya sebagai Cawapres nomor urut 3. Ia telah berkoordinasi dengan calon Presiden Ganjar Pranowo dan partai pengusung. Memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi. Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam pada Kabinet Presiden Joko Widodo selama 4 tahun setengah. Ia menyatakan dilantik sebagai Menko Polhukam secara terhormat dan sebaliknya ia juga akan mundur dari jabatannya dengan terhormat. Edi Supriyanto melaporkan dari Lampung Tengah. Saudara-saudara sekalian, pura. Untuk mengawasi kinerja penyelenggara pemilu 2024, Pemkot Bandar Lampung Rabu siang membentuk tim dukungan elemen satuan kerja atau DEX pemilu. Tujuannya untuk melaksanakan pemilu yang aman, lancar, dan adil. Yang saya hormati, kedua, pembentukan tim DEX pemilu berdasarkan peraturan dalam negeri tentang pedoman pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah. Dalam tugasnya, tim DEX pemilu membantu memberikan saran penyelesaian permasalahan pemilu kepada KPU dan Bawaslu. Selain itu, tim ini juga akan mengawasi netralitas PNS pada pemilu mendatang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada rakor kegiatan KPU. Netralitas, banyak hal yang tadi sudah kita sampaikan, terutama pemilu damai yang akan kita lakukan pada yang akan datang. Dan harapan kita Kota Bandar Lampung, Pilpres aman, Pileg aman, dan juga untuk yang kedepannya juga aman. Dan nanti menggunakan fasilitasnya di kecamatan. Jadi kita berharap pemerintah kecamatan dan lurah juga turut bertanggung jawab terkait dengan pengawasan dan juga distribusi, walaupun itu menjadi ranahnya ketika tapi karena fasilitas itu ada fasilitas kecamatan, maka kita di forum ini nanti kita sampaikan jadwal distribusi dan pengembalian.
Pada rapat pembentukan tim Deks Pemilu juga membahas tentang jadwal distribusi dan jaminan keamanan logistik pemilu di tingkat PPK karena akan menggunakan kantor kecamatan. KPU berharap seluruh aparatur Pemkot hingga kecamatan ikut bertanggung jawab terkait keamanan tersebut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Des dan tim monitoring Des serta tim sekretariat Des. Para petani kopi di Sekincau, Lampung Barat berhasil mengembangkan budidaya kopi jenis Arabica dengan sistem pagar atau tanamannya lebih padat. Rabu siang, tanaman kopi mulai bisa dipanen. Menurut petani, keunggulan kopi Arabica bisa panen sepanjang tahun dan hasil panennya bisa lebih banyak dibanding dengan kopi jenis Robusta dengan luasan lahan yang sama. Di lahan 1 hektar, kopi Arabica bisa panen hingga 4 ton, sementara untuk kopi Robusta rata-rata di kisaran 3 ton. Harga jual biji kopi Arabica juga tinggi mencapai Rp100.000 per kilogram, sementara biji kopi Robusta di kisaran Rp40.000 per kilogram. Yang petik hari ini populasi sekitar 1.000 pohon. Dia ini bisa menghasilkan berapa, Pak? Tahun ini insya Allah bisa 1 ton per 4 hektar, atau kalau diperhektarkan mungkin 4 ton per hektar. Tahun ini, tahun kemarin 3,2 ton per hektar. Arabica ini dia pertama hampir panen sepanjang tahun, berbeda dengan Robusta. Kemudian harga jualnya bisa 2 kali lipat. Produksinya 4 ton dan per hektar, dan harganya Rp125.000 per kilogram. Artinya petani kopi mampu menghasilkan kotor ya, lebih kurang 400 juta. Sementara komoditi lain belum sampai seperti itu. Ini merupakan satu kebahagiaan buat saya. Selama ini kopi Arabica dibudidayakan petani di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sementara petani di Lampung Barat menanam kopi Robusta. Produksi kopi Robusta di Kabupaten Lampung Barat mencapai 56.000 ton per tahun. Rosanti melaporkan dari Lampung Barat. Kini kami ajak Anda untuk mengenal dan mencicipi pandap, makanan tradisional khas daerah pesisir barat yang berbahan utama daun keladi atau talas. Biasanya getah daun keladi dihindari karena menyebabkan gatal jika terkena kulit. Di tangan suami istri warga desa Penggawa 5, Kecamatan Waikroy ini, daun keladi justru dijadikan makanan pendamping nasi yang nikmat. Daun keladi pun diambil dari kebun dekat rumahnya. Lalu bumbu campuran cabai, bawang, laos, pala, garam, dan lain-lain yang sudah ditumbuk dibungkus dengan daun keladi dan daun pisang. Supaya tidak gatal, warga menambahkan asam kandis di dalam bumbu pandap dan kemudian dikukus hingga 8 jam. Perajin biasanya menjual pandap seharga Rp2.500 per bungkus. Dibuat dari daun keladi, daun yang gatel. Diolah menjadi suatu makanan tradisional untuk pesisir barat. Kalau kita jual sama orang biasa beli untuk makan itu Rp2.500 per biji. Tapi kalau kita jual dengan pedagang, kita jual dengan harga Rp2.500 kelebihan buat dia. Karena pandap ini penikmatnya hanya masyarakat lokal. Jadi di sini tamu ataupun juga rekan-rekan dari luar daerah kita perkenalkan dengan perlahan makanan tersebut untuk menjaga supaya makanan ini tidak punah untuk para pengrajinnya ataupun juga peminatnya. Resep pembuatan makanan pandap merupakan warisan leluhur pesisir barat yang turun-temurun hingga kini. Di desa Penggawa 5 pesisir barat, tercatat ada 4 warga yang masih rutin membuat pandap dan berharap makanan tradisional itu tidak punah.
Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.